Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Arsitektur Enterprise versi online untuk materi yang ke-6. Jadi teman-teman, di materi yang ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan yang namanya gap analysis atau biasa disebut juga dengan analisa gap atau bisa disebut juga dengan analisa kesenjangan. Nah, tidak perlu panjang lebar lagi teman-teman terkait dengan pembukaannya. Di dalam materi ini nanti kalau kalian ikutin, ya seperti biasa, seperti yang sudah-sudah sebelumnya, akan terdapat soal yang nanti bisa kalian langsung catat, langsung kalian kerjakan. Kemudian tidak lupa juga, kalau nanti kalian paham dengan materi kali ini, kalian bisa klik tombol like. Dan bila kalian tidak ingin ketinggalan terkait dengan update-update terbaru terkait dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe. Oke? Begitu aja ya teman-teman ya. Langsung kita mulai pada pembahasan kita yang pertama. Jadi masuk pada pembahasan kita yang pertama. Di pembahasan kita yang pertama, teman-teman akan diawali dengan sebuah pertanyaan, yaitu apa itu analisa gap? Jadi di sini nanti akan ada beberapa statement atau pernyataan terkait dengan analisa gap. Analisa gap sendiri itu dia itu merupakan bagian dari yang namanya Importance Performance Analysis, atau yang biasa dikenal, atau lebih dikenalnya itu dengan metode IPA. Nah, metode ini itu apa? Metode ini merupakan metode yang dipakai untuk mengukur dan mengetahui gap atau kesenjangan antara harapan terhadap suatu variabel dengan kinerja variabel itu sendiri. Dan umumnya, sering juga dikenal dengan yang namanya analisa kesenjangan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Kemudian juga, analisa gap itu juga bisa diartikan sebagai suatu perbandingan antara kinerja aktual dan juga kinerja potensial. Dan lagi, analisa gap itu juga bisa diartikan menjadi suatu studi yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah sistem yang berjalan di suatu perusahaan saat ini itu sudah memenuhi kebutuhan atau belum. Itu paling gampangnya teman-teman dari semua pernyataan ini. Jadi sebenarnya analisa gap itu bisa diartikan kalian itu mengidentifikasi apakah sistem atau SOP, standar operasional prosedur, yang ada di suatu perusahaan itu sudah memenuhi kebutuhannya atau belum, atau berjalan dengan baik atau belum, seperti itu. Itu adalah si analisa gap. Kemudian yang selanjutnya kita akan masih terkait dengan pembahasan analisa gap. Masih terkait dengan analisa gap teman-teman, jadi analisa gap itu biasa dilakukan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk dapat berpindah dari kondisi yang tidak menguntungkan saat ini menuju ke kondisi yang diinginkan di masa depan. Jadi kalian melihat nih, kondisi sekarang, sistem yang sudah berjalannya seperti apa, sudah baik atau belum. Nah, kira-kira langkah apa saja, semisal belum baik atau masih kurang, atau sudah baik tapi kita butuh pengembangan, itu kita kira-kira menentukan yang harus dilakukan atau yang harus diproses lagi untuk menjadi kondisi yang lebih baik atau kondisi yang menguntungkan. Itu kita perlu memperbaiki di mana saja, seperti itu. Kemudian juga analisa gap itu bisa dibilang ketika di dalam suatu bisnis nanti terjadi suatu kondisi kesenjangan, maka analisa gap itu berperan sebagai alat evaluasi untuk menitik beratkan kesenjangan kinerja suatu perusahaan. Jadi ya, kalau paling gampangannya analisa gap ini teman-teman pakai untuk mengecek. Jadi perbandingan antara yang lama dengan nanti dikembangkan ke arah yang baru itu kira-kira cocok atau enggak, bisa atau tidak, seperti itu. Jadi bukan sembarangan kalian memberikan saran perubahan atau memberikan saran-saran pengembangan tanpa kalian melihat dari sistem yang sudah ada sebelumnya, seperti itu teman-teman. Jadi analisa gap di sini kalian analisanya itu bukan sembarangan kayak oh ini harus diganti, harus dijadikan semua serba teknologi gini-gini dan lain sebagainya. Tidak bisa. Kalian harus tetap melihat dari sistemnya yang lama itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Dan kira-kira kalau sudah berjalan dengan baik, ya kita tidak perlu ngotak-ngatik lagi. Kita mungkin bisa menambahkan sebuah perkembangan seperti itu. Itu lebih bagus daripada kalian menghapus yang lama, yang padahal yang lama itu sebenarnya dijalankan tidak ada masalah dan masih menguntungkan perusahaan, tapi tiba-tiba kalian ganti, rombak seenaknya. Itu nggak bisa teman-teman. Kalian tetap harus melihat dari proses yang lama itu ada manfaat atau ada benefit sama profitnya nggak. Kalau ada ya udah, itu nggak perlu diapa-apain, mungkin dikembangin lagi, ditambah atau bagaimana, seperti itu. Bukannya kalian langsung datang terus main mengganti aja tanpa melihat kondisi yang sebelumnya gitu. Itu pembahasan
terkait dengan analisa gap. Yang selanjutnya masih seputar dengan analisa gap, teman-teman ya. Lanjut, masih tetap dengan pembahasan analisa gap, teman-teman. Jadi, biasanya analisa gap itu digunakan untuk mengidentifikasi setiap tindakan yang harus dilakukan agar bisa mengurangi kondisi yang tidak menguntungkan pada saat ini. Jadi bisa dibilang kalau kondisi saat ini sudah menguntungkan dan tidak ada masalah, ya kalian tidak perlu mengotak-atik. Cukup kalian mengembangkan atau menyarankan untuk fitur atau hal tersebut bisa dipertahankan, seperti itu. Dan semisal butuh dikembangkan, ya dikembangkan aja, tapi tidak perlu kalian hapuskan. Kecuali memang hal itu tadi memang merugikan perusahaan atau tidak memberikan untung ya teman-teman ya. Itu kalian bisa menggantinya, seperti itu. Tapi kalau selama masih nggak ada masalah sih jangan diapa-apain gitu loh. Kemudian juga, selain itu, analisa gap ini juga bisa untuk memperkirakan berapa waktu, biaya, dan juga sumber daya yang diperlukan agar perusahaan itu bisa mencapai keadaan stabil yang diharapkan di masa mendatang. Jadi bukan sembarangan ya teman-teman ya, sekali lagi, analisa gap itu analisanya cukup mendalam dan kalian harus melihat dari track record sebelumnya. Tidak bisa kalian asal main sembarangan memberikan saran pengembangan atau saran pengubahan dan lain sebagainya seperti itu untuk diubah, diganti ini sesuai dengan versinya kalian. Nggak bisa, kalian harus ngecek dulu track record-nya. Jadi bukan sembarangan. Itu. Oke, itu pembahasan terkait dengan analisa gap ya teman-teman ya. Tugasnya untuk kalian adalah coba jelaskan versi kalian apa itu analisa gap. Dan versi kalian ini coba juga dijelaskan berdasarkan dari jurnal yang kalian ambil. Jadi dari jurnal yang kalian ambil, kalian bisa memberikan kesimpulan analisa gap itu sebenarnya apa sih? Kayak gitu. Oke, itu untuk tugas soalnya yang pertama. Lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya, teman-teman. Di pembahasan selanjutnya, kita masuk pada yang namanya komponen gap atau komponen kesenjangan. Ada apa saja sih? Jadi ada 3 macam, yaitu yang pertama, daftar karakteristik dari situasi saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar hal-hal yang diperlukan di masa mendatang untuk memenuhi tujuan. Dan yang terakhir, daftar hal-hal yang menyebabkan kesenjangan. Jadi daftar karakteristik, maksudnya dari saat ini tuh yang kalian peroleh tuh apa aja. Kira-kira modelnya seperti apa, kalian bisa catat hal-hal tersebut. Kemudian setelah kalian mencatat hal-hal situasi saat ini, kalian membuat hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan untuk perbaikan masa mendatang. Yang mana perbaikannya ini atau hal-hal yang diperlukan untuk perbaikan ini hal-hal yang bisa digunakan untuk memenuhi tujuan. Jadi bukan sembarangan, teman-teman. Kayak gitu. Kemudian daftar hal-hal yang menyebabkan kesenjangan. Dalam artian dari yang sudah kalian identifikasi itu ada yang mengganjal nggak, teman-teman? Maksudnya ada yang menyebabkan nanti perusahaan itu lambat bergeraknya atau tidak efisien ketika dijalankan. Nah, proses-proses yang seperti itu nanti bisa kalian ganti. Semisal tidak ada sama sekali dan semua prosesnya sudah baik, mungkin kalian bisa tahap untuk mempertahankan, tetap menjalankan sistem yang sudah ada, atau kalian nanti bisa memberikan saran pengembangan. Tapi kalau menurut saya sih, pasti akan ada hal-hal kesenjangan sih yang kalian temukan. Apalagi dari yang jurnal kalian temukan, sampai di jurnal kondisi saat ini. Atau, bukan jurnal, tapi lebih tepatnya adalah kondisi perkembangan saat ini. Kalian pasti menemukan banyak sekali gap. Kalau kalian benar-benar menganalisa ya teman-teman ya. Kalau sembarangan sih, ya pasti kalian cuma dapat 1-2. Tapi kalau kalian benar-benar mendalami, pasti kalian menemukan. Dan itu nggak mungkin cuma sekedar 1-2 kesenjangan. Kayak gitu teman-teman. Itu terkait dengan komponen gap. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah terkait dengan tahapan dari analisa gap. Oke, pada pembahasan ini kita masuk pada pembahasan tahapan gap analysis. Nah, di mana teman-teman tahapan ini itu? Kalau sudah memenuhi unsur-unsur 3 tadi atau komponen gap yang ada 3 macam tadi teman-teman, itu selanjutnya kalian mulai memahami tahapan-tahapan gap analysis. Dalam pelaksanaannya, keseluruhan tahapan itu harus dicantumkan dalam gap analysis. Adapun tahapan tersebut teman-teman antara lain adalah yang pertama, tetapkan proses dan area penting atau ranking requirement. Kemudian yang kedua adalah tentukan kapasitas atau yang biasa disebut juga degree of fit. Kemudian yang terakhir adalah tentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan kesenjangan atau gap resolution. Itu adalah tahapan-tahapan, 3 tahapan yang ada dalam gap analysis. Jadi setelah kalian mendapatkan 3 poin tadi, kalian bisa mulai masuk pada tahapan gap analysis ini. Yang selanjutnya kita mulai masuk pada pembahasan terkait dengan yang namanya cara membuat gap analysis. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya.
Masuk pada pembahasan cara membuat gap analysis, teman-teman. Jadi, cara pembuatannya dapat kita susun sebagai berikut. Ada 5 tahap, tapi di sini akan kita jelaskan satu persatu. Jadi, yang pertama adalah identifikasi keadaan sekarang. Maksudnya, apabila kita dapat memahami posisi atau keadaan kita saat ini, maka akan membantu untuk mewujudkan keinginan yang lebih realistis. Dan selain itu, kita dapat pula untuk melihat perkembangan yang telah tercapai. Dengan kata lain, teman-teman, bila mana kita tidak memahami bagaimana dan dari mana akan memulai, tentu kita akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, teman-teman. Kalau kalian mau menilai atau menganalisis kesenjangan ini, kalian itu harus melihat kondisi sekarangnya bagaimana. Kalau semisal kalian menilainya dari perusahaan yang dia tahapannya selalu berkembang, kondisinya yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Kalian cek, itu kira-kira ada yang perlu diganti, ditambah atau enggak. Gitu. Tetap harus melihat kondisi saat ini dari perusahaan yang kalian analisis. Yang selanjutnya adalah identifikasi keadaan mendatang, atau nanti kira-kira dalam tahapan perkembangannya seperti apa. Nah, dalam tahapan ini ada berbagai usaha yang teman-teman harus jalani untuk mencapai goal atau tujuan. Salah satunya adalah kalian itu harus melakukan pemeriksaan secara detail terhadap Renstra atau rencana strategis yang telah disusun. Tidak sekedar pemeriksaan, teman-teman, tapi juga baiknya kalian menentukan target, baik itu target jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi bagi sebuah perusahaan yang kalian cek ini nanti, kalian bisa memberikan, jangka panjangnya untuk perkembangan tuh seperti ini, jangka pendeknya tuh seperti ini. Jadi bukan sembarangan kalian memberikan saran pengembangan. Yang selanjutnya kita masuk pada cara membuat gap analysis untuk yang tahapan ketiga dan seterusnya. Masih pada yang pembahasan tahapan ini, teman-teman, setelah tadi identifikasi keadaan masa sekarang dan juga identifikasi masa depan, yang selanjutnya kita mulai yang namanya identifikasi kesenjangan. Maksudnya apa? Jadi kesenjangan atau gap yang dimaksud adalah posisi kita saat ini dan posisi tujuan kita. Atau dari perusahaan saat ini kondisinya seperti apa dengan posisi dari tujuan perusahaan kalian. Jika perusahaan kalian itu mengetahui atau jika kalian mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan tersebut, maka sebaiknya kumpulkan dan temukan data secara detail untuk mendapatkan jawaban atas kesenjangan secara real dan usahakan menjawab dengan benar dan jujur. Kemudian tahapan yang selanjutnya, kita melakukan yang namanya identifikasi solusi yang tepat. Maksudnya apa? Bila kita atau bila kalian itu dapat menyimpulkan kesenjangan atau masalah, maka selanjutnya lakukan analisis. Analisa tersebut atau analisis tersebut nantinya akan menjadi solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan dari organisasi atau tujuan dari tempat yang kalian teliti. Dan jangan lupa memberi tanggal final ketika kalian akan menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kalian di sini menentukan kesimpulan itu berpikir dan bersikap realistis sebelum menetapkan tujuannya. Dan perubahan yang akan terjadi tentu akan memberikan dampak pada diri sendiri, orang lain, atau secara keseluruhan, teman-teman. Jadi kalian benar-benar menyimpulkan ya, nggak bisa sembarangan aja kalian melakukan identifikasi atau analisa gap ini. Benar-benar sekali lagi, saya tekankan di dalam analisa gap itu, kalian harus melihat, kalau kalian kan identifikasi dari jurnal, kalian lihat dari jurnalnya, saat ini jurnalnya itu ada posisi di tahun berapa. Nah, setelah kalian lihat di tahun itu, pengembangannya seperti itu tuh. Maksudnya ya mungkin pengembangan teknologi A, B, C, dan lain sebagainya. Bermacam-macam pengembangan saat itu. Nah, kalian samakan dengan pengembangan saat ini. Kira-kira pantas nggak? Layak nggak? Kalau semisal masih layak dan tidak ada masalah, kalian pertahankan. Tapi kalau semisal itu butuh untuk diperbaiki, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, kalian kembangkan. Tapi kalau semisal dari yang tadi sistemnya masih nggak ada masalah ya, kalian tambah aja sih nggak ada masalah, tapi tidak menghapus. Tapi kalau yang dari proses tadi menghambat atau mengganggu, yaitu kalian hapus, kemudian kalian gantikan. Tapi dengan alasan yang realistis juga. Bukan sembarangan. Kalian harus ngecek dan harus melihat benar-benar secara realistis apakah itu bisa digunakan dan itu tidak membebani atau merugikan perusahaan atau tidak. Kalau itu saran kalian itu merugikan perusahaan atau malah membuat perusahaan itu muncul yang namanya kerugian, teman-teman, atau ya keluar biaya lagi tapi nggak ada hasil, nah itu teman-teman nggak bisa. Kalian harus perbaiki lagi sampai benar-benar itu bisa menjawab dengan baik dan hasilnya itu juga bisa berdampak, bukan yang kayak maksimal secara pembiayaan pendanaan tapi endingnya kalian
untuk prosesnya nggak ada gunanya, maksudnya nggak bisa dipakai sama sekali sistem yang kalian sarankan. Kan merugikan bagi perusahaan seperti itu nggak boleh teman-teman. Jadi benar-benar sekali lagi saya tekankan analisa gap itu kalian harus benar-benar analisa dengan baik, bukan sembarangan. Dan untuk pemberian saran bagi pemberian solusi atau saran bagi perusahaan atau organisasi tersebut harus benar-benar kalian perhitungkan dengan baik, gitu. Itu terkait dengan tahapan dari gap analysis ini. Lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya. Masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya. Kali ini pembahasannya sebenarnya adalah lebih secara detail mengulas terkait dengan tahapan-tahapan dari gap analysis. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah terkait dengan tahapan identifikasi keadaan saat ini. Jadi teman-teman, peningkatan dalam penggunaan data membantu organisasi untuk memeriksa bagaimana kinerjanya. Informasi yang berbeda yang berasal dari tiap departemen dapat dilacak dengan mudah. Dan hal ini membantu untuk menciptakan titik data spesifik yang dapat digunakan perusahaan untuk memeriksa posisi dan kinerja mereka. Dan memahami di mana kita berada sekarang membantu menciptakan yang namanya rencana tindakan yang lebih realistis. Kita juga dapat memeriksa apakah ada kemajuan yang dicapai menuju kondisi yang diinginkan. Jika kita tidak tahu harus memulai dari mana, akan sangat sulit untuk mengukur kemajuan menuju tujuan tertentu. Jadi teman-teman, sekali lagi, identifikasi keadaan yang saat ini atau kondisi saat ini teman-teman, itu adalah tahapan paling penting sebelum kalian melakukan gap analysis. Oke, lanjut kepada pembahasan kita yang selanjutnya terkait dengan identifikasi masa yang akan datang. Masuk pada pembahasan kita terkait dengan yang namanya identifikasi keadaan masa depan. Nah, sebagai manajer proyek, itu kita perlu menemukan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan kita. Menentukan sasaran ini berarti kita akan mengetahui arah pasti kemana perusahaan kita ingin pergi. Mulailah menggunakan template analisis gap yang diberikan kepada kita dan lihat cara kerjanya. Kemudian sasaran masa depan itu mungkin adalah salah satu hal terbaik yang dapat kita tetapkan untuk suatu organisasi. Ini karena untuk mencapainya banyak upaya yang perlu dilakukan. Nah, ketika kita melakukan analisa gap, teman-teman, untuk rencana strategis kita, periksa semua detail. Tempat yang baik untuk melihat adalah target pada rencana kita. Target-target ini, teman-teman, itu bisa dari 2 hingga 5 tahun ke depan. Selalu tanyakan juga pada diri kalian sendiri, di mana kita sekarang dan bandingkan dengan data yang kita kumpulkan. Itu adalah terkait dengan penjelasan identifikasi keadaan masa depan. Oke, lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya terkait dengan analisa identifikasi kesenjangan. Yang selanjutnya kita masuk pada identifikasi kesenjangan atau gap. Jadi pada tahapan ini, teman-teman, kalian itu tahu di mana kalian itu menuju dan di mana kalian itu mulai. Nah, hal tersebut itu nanti akan muncul yang namanya ruang antara 2 titik. Yang maksudnya adalah bagian eksekusi. Kita biasa menyebut juga bagian tersebut adalah celah atau gap. Nah, gali lebih dalam dan tentukan detail mengapa celah itu terjadi atau gap itu terjadi. Ajukan kepada diri kalian sendiri pertanyaan yang berlaku untuk bisnis kalian. Cobalah untuk menjawabnya dengan tepat dan jangan membohongi diri kalian sendiri. Dalam artian kayak kalian menutup-nutupi itu nggak boleh. Nah, lebih spesifik tentang hal itu tadi maksudnya adalah jika pendapatan kita per karyawan adalah 50 juta kurang dari rencana yang kita lakukan. Mengapa itu terjadi? Apakah ada masalah dalam alur kerja kita, dengan pelanggan kita, atau dengan kisaran harga? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa muncul kalau kalian pengen menggali lebih dalam. Jadi bukan sembarangan juga kalian kayak menentukan gap, oh ini masalahnya perbedaan di sini, oh ini salahnya di bagian ini aja, nggak bisa. Kalian benar-benar harus ngecek secara detail dan coba ajukan pertanyaan atau posisikan kalau itu di kalian. Kalian kira-kira kurangnya di mana, yang butuh diperbaiki di mana. Jadi jangan selalu kayak sesuai dengan on the roll-nya yang sudah ada, tapi juga posisikan kalau kalian di situ kira-kira cocok atau enggak, gitu teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan identifikasi bagaimana kalian akan menjembatani masalah yang terjadi atau mengidentifikasi terkait dengan solusi yang akan kalian berikan. Jadi setelah kalian menyimpulkan masalah yang terjadi, langkah selanjutnya kalian itu harus menganalisis masalah tersebut. Penting untuk memahami mengapa itu terjadi dan apa yang dapat kalian lakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kalian. Putuskan apa yang harus kalian ubah dan tentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk itu. Buat tanggal akhir untuk saat kalian ingin masalah itu diselesaikan, agar kalian punya deadline tenggat waktu sehingga kalian kerjanya itu lebih teratur.
Dan jika kita tidak memiliki tanggal berakhir untuk proses tertentu, itu akan jadi hal yang buruk. Pilih tanggal penyelesaian meskipun itu jauh di masa depan. Dan langkah terakhir adalah menetapkan tonggak untuk memastikan kesuksesan dari kalian. Itu adalah sedikit pembahasan terkait dengan identifikasi bagaimana yang ingin kalian jembatani masalahnya yang terjadi sekarang ini, atau bagaimana kalian ingin membuat sebuah solusi dari masalah yang sudah kalian temukan. Lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan atau mengakhiri pemikiran tentang tips analisis gap ini. Jadi teman-teman, ketika kalian itu menetapkan tujuan, kalian ingin menjadi jelas dan tepat dengannya. Bersikaplah realistis dan jangan melakukan sesuatu yang berlebihan. Dan pahami semua detail dan bagaimana hal itu akan berdampak pada kalian. Perubahan yang dilakukan oleh tim atau organisasi pasti dapat berdampak pada orang lain juga. Pikirkan tentang efek yang akan terjadi ketika kalian membuat rekomendasi kalian itu. Dan juga setelah kalian melakukan analisis gap ini, pastikan kalian untuk mencoba membuat sendiri. Tambahkan detail yang lebih spesifik untuk kalian. Jika kalian tidak melakukan ini, kalian mungkin beresiko bahwa solusinya tidak akan menjadi yang terbaik untuk kalian. Jadi kayak tetap posisikan di diri kalian sendiri masing-masing, dan kalau kalian memberikan solusi itu yang realistis, bukan sembarangan, dan bukannya sesuatu yang kelihatan pengen dipandang orang tuh wow gitu ya teman-teman ya, tapi lebih ke arah realistis, bisa dipakai, dieksekusi atau enggak, seperti itu. Itu terkait dengan kesimpulan. Oke, lanjut kepada pembahasan kita yang selanjutnya. Dan kita masuk pada slide sekian. Sekian dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tadi sudah saya berikan juga soalnya di dalam sini, nanti kalian tinggal mengikuti dan tinggal kalian catat, mengerjakan. Untuk di menit keberapa dan di detik keberapa, nanti langsung kalian cari sendiri dari awal, pertengahan, sampai pada akhir dari materi ini. Oke, begitu aja teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di next pertemuan, dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Terima kasih.